Oke, jadi di depan kita ada satu unit bench drill ataupun board duduk dari Ryu ya. Jadi kita bahas tuntas ketika kita beli alat ini apa aja sih yang kita dapat ya teman-teman. Oke, simak terus ya. Oke, sebelumnya di bagian kemasannya ada tertulis dengan model RBD 13 Ryu ya, Ryu RBD 13, Ryu bench drill 13 mili. Powernya ataupun kekuatannya 350 watt, kapasitas caknya ya, cak menjepit mata bornya itu dari 1,5 sampai 13 mili. Lalu kecepatan 2620 rpm dan meja medianya 160 kali 160 dan height-nya 580 dan beratnya 15,8 kg ya teman-teman ya. Dan di bagian sebelahnya, tertera 100% copper ya teman-teman ya. Copper ini maksudnya tembaga, 100% tembaga. Lalu 13 mili maksimum caknya ya, penjepitnya di mata bornya maksimal 13 mili, lalu 210 mm swing, lalu 5 spindle speed, jadi ada 5 kecepatan dan 45 derajat. Jadi meja pengeborannya itu bisa miring nanti sebanyak 45 derajat ya teman-teman ya. Oke, jadi di bagian luar kemasan udah kita jelaskan, dan nanti apa aja sih yang kita dapatkan setelah membeli bench drill Ryu ini ya. Jadi satu dus ini dalamnya isinya apa aja sih? Oke, sama-sama kita bongkar ya. Oke, sekarang sama-sama kita bongkar ya isinya apa aja. Oke, yang pertama ada manual book ya teman-teman ya, buku garansi. Lalu ada alasnya ataupun tabel yang paling bawah ya, kalau seandainya medianya teman-teman terlalu tinggi bisa memakai media yang paling bawah. Lalu ada handle-nya, dan di sini ada caknya ya teman-teman ya. Oke, cak maksimalnya yang 13 mili dan berikut kuncinya ya. Selanjutnya ada tiangnya teman-teman. Nah, ini tiangnya seperti ini ya, tiangnya ya. Lalu kita buka bagian bawahnya. Di bagian bawah ada tabel ya teman-teman. Ini cukup kokoh ya, lumayan ya teman-teman ya. Lalu dan bagian terakhir ada unit mesinnya. Agak berat teman-teman. Nah, ini unit mesinnya ya. Oke, kita singkirin dulu, nanti akan kita rakit ya. Oke, dan ini di bagian unit mesinnya teman-teman ya. Oke, jadi isi dalam packingnya ataupun dalam kardusnya udah kita bongkar semua bagian-bagiannya. Lalu sekarang kita coba rakit dulu ya teman-teman ya. Oke, kita rakit dari bagian dasar dulu, dari alasnya yang paling bawah ya. Nah, ini lumayan lah ya kalau untuk finishingnya ataupun kerapiannya dengan harga yang sekian ya teman-teman ya. Jadi untuk finishing untuk bor duduk yang 13 mili saya rasa sama aja sih ya, nggak jauh beda ya untuk finishingnya. Oke, di bagian kakinya kita pasang. Di sini ada baut ya, 3 buah ya teman-teman ya. Dan jangan lupa di sini ada ring per, kita pasang juga. Nah ya, ini ya. Nah, kita gunakan kunci 14 pas ya teman-teman. Karena kalau pakai ring nggak masuk biasanya. Dan selanjutnya kita pasang tabelnya ya, ataupun meja medianya. Langsung kita masukin. Nah, ini kan ada indikatornya teman-teman ya, indikator kemiringannya nantinya, ukurannya ataupun rulernya. Oke, selanjutnya unitnya yang kita pasang teman-teman. Jadi unitnya itu masuknya di bagian sini teman-teman ya, lubang yang ini. Oke, jadi ada baut L ya, 2 buah ya, kita kencengin teman-teman. Kita luruskan dulu sekira-kira lurus ya. Lalu kita kencangkan dengan kunci L nomor 4 ya teman-teman.
Jadi nggak usah terlalu kenceng banget ya teman-teman ya, karena tiangnya ini ataupun pipanya ketebalannya nggak terlalu tebal teman-teman. Jadi yang ditakutkan kalau terlalu kenceng malah akan penyok ya. Jadi sekira-kiranya sudah kenceng udah cukup, nggak usah terlalu dipaksa untuk kencenginnya ya. Oke, sudah kita kencangkan. Sekarang kita ke bagian handle-nya yang ada 3 buah ini ya. Oke, kita pasang. Cukup kita putar seperti kita masang baut ya. Oke, cukup kita kencengin biasa aja pakai tangan aja ya teman-teman. Oke, bagian handle sudah beres. Lalu kita ke bagian caknya ataupun penjepit mata bornya teman-teman ya. Nah ini cak 13 mili. Jadi untuk masangnya kita hanya tempelkan lalu teman-teman pukul ya menggunakan palu karet ataupun kayu ya, jangan media besi teman-teman. Kita singkirkan dulu. Nah, jadi karena bentuk diameter asnya ini kan dia nggak bulatnya ataupun diameternya nggak sama ya, jadi yang paling atas ini paling besar lalu dia meruncing. Lalu kita pukul ya menggunakan palu karet. Ya udah cukup ya. Oke, jadi unitnya semua unit udah kita pasang ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita ke penjelasan secara detail ya teman-teman. Jadi ini bentuk fisik dari bench drill Ryu yang 13 mili ya teman-teman ya. Nah ini udah kita buka ya di bagian panbelnya ataupun kecepatan ataupun speednya teman-teman ya. Nah ini cukup kita membuka baut aja menggunakan obeng, dan di bagian sininya ada diagramnya ya ataupun gambarnya. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan aja sesuai kebutuhan teman-teman sendiri ya, kecepatannya mau seperti apa itu ada pilihannya sampai 5 ya, 5 speed ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita ukur dulu tingginya berapa sih. Nah teman-teman takutnya kan berandai-andai nih 13 mili itu tingginya berapa senti sih, ataupun nyampe nggak 1 meter. Nah ini kita ukur dari bawah, tingginya kira-kira 60 cm ya teman-teman ya. Nah bisa dilihat ya kira-kira 60 cm. Mohon maaf sedikit tidak fokus ya teman-teman. Nah, kurang lebih 60 cm, karena kalau yang 16 mili itu kurang lebih ukurannya 1 meter teman-teman. Dia yang pasti lebih besar, lebih tinggi, dan medianya juga di bagian sini lebih maju lagi ya, lebih lebar ya. Untuk yang perpindahan speednya ataupun kecepatannya teman-teman cukup mengendorkan di bagian panel ini ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman kendorin lalu majuin ya. Nah majuin kan dia sedikit lebih kendor bagian fibelnya ya ataupun panbelnya. Nah jadi lebih mudah ketika sudah diganti ataupun dirubah, teman-teman tarik sedikit nggak apa-apa, ataupun karena di sini udah ada pegasnya ataupun pernya tinggal kencengin aja. Nah oke ya. Dan untuk di bagian dinamonya ataupun motornya ini ada tulisannya ataupun stikernya power 350 watt, voltase 220, dan ininya 50 Hz 1,6 ampere, polnya menggunakan 4 pol ya teman-teman ya, dan satu pas RPM nya di 1420, kelasnya kelas B. Dan untuk di bagian tampilan depannya, bodi depannya ini ada emblem ya, jadi bukan stiker, emblem yang dipaku dengan menggunakan paku ripet. Dan ini di bagian handle-nya otomatis besi ya teman-teman ya. Jadi ini bahannya besi. Lalu di bagian tabelnya, nah ini ada rulernya ya teman-teman ya. Nah ini untuk kemiringannya, jadi maksimal itu 45 derajat, karena di bagian bawah di sini ada murnya teman-teman ya. Nah ini bisa kita kendorin, lalu bisa kita miringin ya. Di bagian sebelahnya nggak banyak macam ya teman-teman, hanya ada seperti sistem engsel dari dudukan dinamo ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika kita mau penggantian panbel merubah speednya kan ini ada seperti engsel. Nah kemungkinan kalau keras ini kita kendorin dulu teman-teman, karena kan ini engsel buat bergesernya ya. Nah di sini nggak banyak macam-macam sih, dan ini mur untuk tuas handle tadi itu ya. Dan di sini ada ruler ataupun
ukuran kedalaman pengeboran. Nah teman-teman nanti bisa kunci ini nih. Nah teman-teman mau butuh kedalaman berapa senti, jadi kita jelaskan ya. Jadi nanti ketika teman-teman ingin melakukan pengeboran dengan kedalaman yang sekian, ada hitungannya. Nah teman-teman nanti tinggal atur aja di bagian sini. Nah seandainya ini handle kita tekan proses pengeboran, nah teman-teman butuh ukuran misalnya 1 cm ataupun 2 cm, nah gitu ya, misalnya 1 cm. Nah teman-teman tinggal mur ini kendorin lalu pasang di bagian bawah, jadi supaya mentok gitu handlenya ya teman-teman ya, jadi supaya nggak lari terus ke bawah. Kita contohkan di sini aja deh, mungkin terlalu sedikit ya. Kita buat contohnya, nah 3 cm aja. Nah misal kita mau buat bor dengan kedalaman 3 cm, nah ini kita atur teman-teman di angka 3 cm, ini kita mentokin. Nah, otomatis kan bor ini nggak akan bisa ke bawah lagi teman-teman ya, dengan kedalaman yang sudah kita atur ya teman-teman. Oke, dan di bagian tombolnya, nah untuk tombol onnya itu sendiri teman-teman cukup tarik di bagian tombol warna merah ini ya, ataupun yang berwarna merah kita tarik ke atas. Nah ini akan terbuka, lalu ada tombol berwarna hijau ya untuk menghidupkan, dan kalau untuk mematikan bisa langsung kita pencet dari sini, ataupun tutupnya ini kita tutup seperti ini, dia langsung mati ya mesinnya ataupun bornya. Nah dan di bagian penutup fibernya ini bukan emblem melainkan stiker ya teman-teman ya, stiker Ryu. Sebelum kita tes suaranya seperti apa, kita tes dulu simetrisnya teman-teman ya. Jadi mata bor ini semakin ke bawah itu semakin tegak, nggak apa ada perubahan ya, takutnya nggak simetris. Sama-sama kita cek dulu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita pasang dulu mata bornya ya. Kita gunakan mata bor M8, kita kencangkannya ke arah sana ya, ke arah kanan. Kalau teman-teman mau kencengin kan sudah ada kuncinya ya. Oke, sekarang kita lihat siku nggak deh ya, ataupun simetris atau tidak. Oke, kita lihat dari bagian alas bawah aja ya, alas bawah dulu, baru nanti di tabelnya siku atau tidaknya ya. Nah ini kita lihat ya, tingkat siku yang ataupun simetrisnya dia tegak lurus atau enggak. Semakin ke bawah kita putar ya teman-teman ya handle-nya. Nah jadi teman-teman bisa nilai sendiri keakuratannya ataupun kepresisiannya ya. Nah saya pikir lumayan masih akurat ya teman-teman ya, semakin ke bawah ya masih tegak lurus. Dan untuk di bagian tabelnya, karena takutnya tabelnya kan miring juga teman-teman, karena kita biasa ngebor kan pasti di atas tabel ya. Ini kita taruh paling bawah. Kita lihat ya. Nah kalau kita ukur dari tabelnya ini ada kesenjangan ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat di bagian atas itu rapat, sedangkan di bagian bawah dia sedikit agak renggang ya teman-teman, yang berarti bisa kita simpulkan ini nggak siku ya tabelnya ya, ataupun nggak simetris. Nah sebenarnya kemungkinan ini bukan masalah mejanya ataupun tabelnya yang nggak siku, kemungkinan dari bagian sini teman-teman, karena di sini kan ada sistem baut yang menyatukan antara ini dan ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bongkar nantinya, takutnya kan ada sisa-sisa dari cetakan ini yang masih kurang rapi finishingnya. Nah kemungkinan kan bisa kita gerinda, kita haluskan lagi, ataupun ada sisa-sisa cat ya yang masih menggumpal. Nah itu yang bikin nggak siku ataupun nggak simetris teman-teman. Nah kalau masalah itu masih bisa kita akalin ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita hidupkan ya mesinnya ya, kita dengarkan suaranya ataupun kebisingannya seperti apa sih ya teman-teman ya. Oke, tombol hijau kita tekan. Nah ini cukup halus ya teman-teman ya, nggak terlalu bising. Untuk sekelas bor 13 mili saya rasa cukup silent ya suaranya, nggak terlalu berisik ya teman-teman ya. Nah jadi untuk mematikannya teman-teman tinggal tutup aja, ini bisa langsung mati. Nah gitu ya. Oke, sekarang kita coba melakukan pengeboran ke media plat besi ya, ataupun besi tipis aja teman-teman ya. Oke teman-teman, kita gunakan plat medianya itu plat hollow ya teman-teman ya, karena basic kita di sini bengkel teman-teman, jadi mayoritas pasti selalu ngebor untuk bahan besi ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk kayu kan jarang teman-teman, karena background kita di bengkel motor ya. Oke, sekarang kita coba hidupkan mesinnya.
coba untuk ngebor ya. Oke, nggak berisik ya teman-teman ya. Sekali lagi. Oke, cukup fungsional ya teman-teman ya, tak ada masalah ya teman-teman. Tadi sama-sama udah kita lihat ya, untuk ngeborannya saya rasa aman ya, nggak ada masalah dan cukup smooth, nggak terlalu berisik ya teman-teman ya, dan nggak ada kendala juga teman-teman. Oke, sekarang kita bahas ke masalah minusnya ataupun kurangnya di bench drill Ryu ini apa sih gitu ya. Kalau kelebihan kita nggak perlu sebutkan ya, kalau menurut saya itu udah oke. Untuk bor duduk yang ukuran 13 mili itu saya rasa sudah cukup ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita review kelemahannya itu apa aja sih di bagian-bagian bor duduk ini ataupun bench drill ini ya teman-teman ya. Oke, jadi kurangnya apa sih di bench drill Ryu ini ya teman-teman ya. Jadi yang pertama kalau saya rasa di bagian tombol on off nya. Jadi untuk di bagian tombol on off ini saya rasa kurang kokoh ya teman-teman ya. Jadi ini rawan patah karena ini kan bahannya plastik ataupun fiber ya teman-teman ya. Jadi harap teman-teman hati-hati dalam menghidupkan ataupun mematikan mesinnya teman-teman ya. Saya rasa ya untuk bor yang seharga sekian cukup lah ya teman-teman ya, materialnya ataupun bahan-bahannya ataupun daya tahannya dan kualitasnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah berharap oh ini kurang bagus nih, ini kurang oke ya teman-teman, lihat harganya juga ya teman-teman ya. Oke, yang pertama di bagian tombolnya ataupun switchnya, dan yang kedua di bagian tabelnya. Jadi tabel tadi kan sudah sama-sama kita ukur kurang siku ataupun kurang simetris. Nah, cara kita ngakalinnya nanti teman-teman bisa buka aja di bagian baut sini, jadi dilihat ada bagian sisa dari cetakan ini teman-teman ya, ataupun sisa dari cat yang apa sih biasanya padat ya, ataupun yang menggumpal itu biasanya menyebabkan kurang siku. Kalau itu masih bisa kita akalin teman-teman. Dan yang terakhir mungkin di bagian sini teman-teman, di bagian handle-nya. Kalau kita lihat kesenjangannya ataupun jedanya itu terlalu banyak teman-teman. Nah, misalnya ini udah mentok ya. Nah, ini kan diam. Nah, ini handle-nya masih ada jedanya tuh terlalu banyak. Nah ya teman-teman ya, mungkin teman-teman takutnya nanti kaget. Nah kalau ini saya rasa nggak masalah sih teman-teman ya. Kembali lagi di soal kualitas, itu soal harga ya teman-teman ya. Dan saya rasa finally ini untuk bor duduk Ryu ini udah cukup oke ya teman-teman ya, recommended ya teman-teman. Dan untuk bagian ataupun komponen lainnya saya rasa sudah oke ya teman-teman ya, nggak ada masalah. Mungkin di bagian rulernya aja ataupun jarak kedalaman ukuran tadi itu bisa teman-teman adaptasi ya nantinya ya, karena kan cetakannya ataupun ukuran rulernya ini dia ada di bagian ini rumah saklar ini teman-teman, yang saya bilang tadi ini riskan ya, jadi bisa goyang yang menyebabkan nggak presisi ya teman-teman ukurannya ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Oke, mungkin itu aja cukup. Kalau yang lainnya mah sip ya, good ya, nggak ada masalah yang berarti ya teman-teman ya. Untuk kesempurnaan bench drill Ryu ini nggak ada masalah. Oke teman-teman, jadi itu aja review kita tentang bench drill Ryu ataupun bor duduk Ryu ya teman-teman ya. Barangkali teman-teman yang butuh informasi ataupun lagi nyari-nyari perbandingan bor duduk bagus yang mana itu kembali lagi ke keputusan teman-teman semua ya. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman yang lagi nyari bor duduk. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi ya teman-teman ya, agar kita bisa menyajikan informasi yang setidaknya itu bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari informasi ataupun nyari perbandingan ya teman-teman ya. Mungkin next kedepannya kita akan bahas ataupun review alat-alat canggih lainnya ya teman-teman ya. Doakan mudah-mudahan channel ini berkembang ya teman-teman. Oke, cukup sekian dan seperti biasa ditunggu subscribe-nya buat teman-teman semua ya, dan jangan lupa klik loncengnya, lalu teman-teman klik yang tulisan semua ya. Nah, jadi agar video kami terbaru teman-teman dapat notifikasinya, dan mudah-mudahan itu memberikan informasi yang bermanfaat ya buat teman-teman semua. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.